pelaku UMKM pastinya akan melakukan terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Seperti produk yang akan kita kulik hari ini, dengan inovasi baru dan cita rasa kekinian. Seperti apa? Tetap di Kita Hebat. Ya, ini dia pemirsa, family semprong yang tadi sudah Erna sebutkan, inovasi baru dengan rasa yang kekinian banget. Bersama Erna saat ini sudah ada owner dari family semprong, ada Kak Fia. Apa kabar Kak Fia? Alhamdulillah, sehat baik Kak Erna. Alhamdulillah. Family semprong ini tuh semprong yang sering banget kita temuin ya di Kota Pontianak maupun di Kuburaya ini. Biasanya kalau family semprong ini udah nama family biasanya keluarga ya, iya, punya betul. Keluarga ini Betul. Biasanya ini. Tapi aku penasaran sih Kak, seperti apa sih perjalanan atau sudah berapa lama family semprong ini tuh ada di Kota Pontianak atau Kakak sendiri nih buatnya nih? Jadi awal pertama saya buat semprong ini berawal dari tahun 2018 akhir Desember. Lama nih. Alhamdulillah bertahan sampailah saat ini ya. Apa aja nih mungkin yang udah dilalui atau awalnya apakah langsung dengan aneka rasa atau original dulu nih yang memang awal dibuat nih? Oke. Awal-awalnya itu saya buatnya yang original Kak Erna. Jadi yang seperti ini. Ya, ada yang besar, ada yang ya, kecil. ada yang besar, ada yang kecil kayak gini. Nah, awal mulanya saya buatnya yang seperti ini. Ada yang bentuk kipas juga kan. Itu pertama kali saya buatnya. Gimana tuh awal mula buatnya? Apakah memang cari resep biasanya pelaku usaha cari-cari resep dulu nih di YouTube, betul. Atau mungkin coba-coba dengan menu yang berbeda juga? Jadi awal sekali nih saya disuruh ibu mertua, bukan karena cari resep sendiri atau apa gitu kan. Memang ibu mertua yang menyarankan saya coba buat semprong gitu kan, coba pasarkan semprong untuk wilayah sini katanya. Pertama sih nggak mau kan, karena saya lihat prosesnya lama, rumit gitu kan, dengan keadaan saya dulu masih punya anak bayi, masih bayi belum nyampe 1 tahun. Nah, tapi ibu mertua saya kan coba dulu, coba aja katanya kan, belum dicoba kamu nggak tahu, biar ibu yang ngajarkan kan, biar mama yang ngajarkan. Jadi saya lihat, awal-awal saya lihat hampir kurang lebih seminggu lah gitu kan, saya lihat ibu mertua saya dari ngadon, dari proses gimana gitu kan. Saya lihat sekali udah hampir kurang lebih seminggu, coba katanya kan, coba kamu pegang cetakan sendiri, coba kerjakan sendiri, nanti kalau ada yang salah mama bantu katanya kan. Saya coba pertama-tama gosong, coba lagi gosong terus. Saya bilang udah lama, saya nggak mau, capek lama, saya bilang kan. Udah lama-lama saya bilang capek lama. Dia bilang enggak apa-apa, coba aja dulu, mama juga gitu katanya kan. Coba seiring waktu yang awalnya gosong kan, lama-lama kan agak bagus kayak gini, berbentuk terang, lama-lama dan coba dipasarkan juga ternyata diterima sama orang daerah sini gitu kan. Jadi lama-lama ternyata boleh juga ya, saya coba gitu kan. Jadilah berlanjut, tapi itu masih yang original seperti ini Kak Erna. Jadi awalnya memang buat yang besar-besar dulu ya, yang lebih mudah. Iya, gitu ya? memang awalnya ini dia yang untuk dipasarkan dalam bentuk kantong seperti ini, yang kecil kayak gini. Ini menarik nih pemirsa ya. Kenapa menarik? Dari awalnya gosong sampai udah warna terang nih. Iya. Ini kayak pakai skincare ya. Tapi Kak, ini kan sekarang sudah banyak sekali rasanya, beraneka rasa gitu, dan lebih kekinian pastinya. Banyak juga dari orang tua sampai orang muda gitu kan ya, pastinya senang gitu. Anak-anak juga gitu kan, pasti senang juga dengan varian rasa yang
ya beraneka ragam gitu, sesuai selera gitu. Apakah kalau rasa seperti ini juga dari tahun 2018 itu atau baru-baru ini juga nih Kak? Kalau untuk varian rasa kita mulainya dari tahun 2021, Lebaran tahun 2021 kita mencoba untuk yang varian rasa. Awal-awalnya kita mulai di rasa coklat. Jadi awal pertama itu di rasa coklat. Kita coba kan. Jadi coba yang, karena kita taunya semprong nih kan memang yang original, kebanyakan original atau enggak wijen. Benar, wijen yang putih sama hitam ya. Cuman ya bentuknya aja, ada yang bulat kecil, ada yang kipas, ada yang bunga, ada yang kerucut gitu kan bentuknya. Jadi kenapa kita nggak mencoba yang sesuatu yang baru gitu kan, dengan mencoba dengan varian rasa. Nah, mencobalah kita dengan rasa coklat. Utamanya ya. Pertama kalinya mencoba rasa varian coklat. Oke, jadi pertama kali explore lah ya pastinya ya dengan varian-varian rasa yang berbeda. Tapi ini kan balik lagi dengan cerita kakak yang bilang sampai nangis-nangis. Kenapa akhirnya oke ya udah dijalanin aja sampai saat ini Kak untuk usaha semprongnya nih? Ya kenapa dijalanin? Karena ternyata ya balik lagi, ternyata ada hasilnya, ada hasilnya asik gitu kan, walaupun memang pengerjaannya itu cukup lama Kak, memang benar-benar 1 harian gitu kan, memang benar-benar waktu kan 1 harian kita duduk manis aja depan kompor gitu kan, tapi setelah kita packing, kita coba pasarkan, ternyata ya memang ada hasilnya. Ya udah kita lanjutkanlah sampailah menciptakan yang berbagai varian rasa. Bener, sampai banyak banget rasanya. Tapi kalau untuk 1 hari itu produksi memang dalam 1 minggu memang 7 hari full atau hanya hari-hari tertentu saja nih Kak? Untuk produksinya lebih seringnya kita Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu untuk Minggu libur, waktu untuk anak-anak. Ya, weekend ya. Iya, untuk keluarga dan anak-anak. Oke, jadi dari Senin sampai Sabtu. Sabtu itu 1 kali produksi berapa lama waktunya dan berapa banyak nih Kak? Atau tergantung pesanan juga nih ternyata? 1 hari saya produksi itu paling sedikit 2 kilo tepung. 2 kilo tepung kan kalau jadiannya lumayan banyak juga sih Mbak. Kalau hitung per toplesnya gitu, nah, mau kurang lebih 25 atau 26 toples. 26 toples 1 hari? Iya. Wow, berarti kalau dikaliin tuh banyak ya hasilnya ya pemirsa ya. Nah, ini juga kan Kak, kalau semprong ini kan pengangkatannya tipis juga gitu, agak kurang balance gitu kalau misalnya dikasih olesan kayak gini. Agak mikir oh ini kayaknya bakalan melempem nih atau lemau ya kalau bahasa kita sih ya. Jadi untuk pemilihan topping kita yang benar-benar harus diperhatikan, pemilihan topping mana yang cocok untuk dipadukan dengan semprong biar dia hasilnya tidak melempem. Oke, berarti ada masa uji coba untuk bahan utamanya Kak? Bahan toppingnya, iya. Kita uji kalau coba dulu. Kulit semprongnya ini? Kulit semprongnya sih udah aman sih, udah enggak. Dia paling tetap bahan sama bahan takarannya sama, cuman dia memang keisian topping yang benar-benar kita harus pilih. Jadi benar-benar kita coba dulu, kita diamkan setelah diproduksi, kita diamkan ya setengah jam gitulah kan Kak. Terus baru mau kita proses topping ke toples. Kalau memang hasilnya tetap sama dengan yang pas kita selesai produksi, itu bisa kita packing dalam bentuk toples. Tapi memang ada beberapa topping yang setelah kita produksi kita diamkan setengah jam dia melempem. Semuanya melempem, jadi nggak bisa di packing dalam bentuk kemasan toples. Apakah dari kakak sendiri ada pembaruan proses? Nggak ada ditambah-tambah. Memang benar-benar resep dari mertua. Kayak misalnya takaran tepung, takaran gula, takaran telur, takaran santan gitu. Nah, benar-benar memang mengikuti apa yang diajarkan mama mertua. Ada juga yang nawarin saya kan, Kak, kenapa enggak dikasih ini? Ada yang bilang kasih tepung ini, kasih ini, kasih ini. Dia bilang kan, saya bilang, oh iya, saya cuma terima aja sarannya kan. Oh iya, terima kasih sarannya. Tapi saya tetap
mengikuti resep pertama yang saya diajarkan oleh mama mertua saya gitu. Ada nggak sih mungkin kayak request dari pembeli gitu, aku pengen requestnya yang agak gosong dong karena lebih crunchy gitu, atau aku lebih suka yang ya putih aja gitu? Ada yang request kan, misalnya biasa dia tuh requestnya varian. Kak, saya pengen coba varian yang coklat coklat crunchy atau misalnya coklat crumble. Misalnya Kak, saya mau varian keju kan juga ada yang kejunya agak warnanya kuning, terus ada juga kejunya yang putih. Nah jadi Kak, saya nggak mau keju yang kuning, saya mau kejunya yang coklat. Terus Kak, saya mau nih agak warnanya coklat dikit, lebih agak gelap gitu ya. Ada juga ya Kak, terang ya Kak. Oh boleh, saya bilang kan selagi saya bisa ngerjakan, saya kerjakan, saya proses, saya buat. Saya bilang asal jangan yang aneh-aneh. Saya bilang asal jangan bentuk bunga, jangan bentuk itu, saya nggak bisa, saya bilang. Jadi cuman beberapa bentuk seperti ini aja gitu yang baru diproduksi. Nah ini kan dari bentuk sepertinya yang original aja nih, yang bulat-bulat kayak begini gitu. Bisa nggak sih Kak kalau kayak gini tuh kita minta tambahin topping gitu? Mungkin ada requestan seperti itu, kayaknya lebih asik makin dimakan gitu. Ya sampai saat ini untuk itu yang belum kita coba. Kenapa tuh belum ini ya? Belum. Cuman masih mikir ya Kak, kalau bentuk bulat kayak gini, kalau mau dikasih topping itu nanti toppingnya bisa nempel atau malah jatuh ke bawah dasar toples. Tadi sempat kepikiran juga ya? Kepikiran juga kan gitu, cuman masih mikir ini apakah toppingnya nanti bisa nempel ke sisi-sisi semprongnya masuk ke dalam gitu ya? Atau malah jatuh diam di bawah apa ini namanya? Kantongnya gitu atau packagingnya, nempel di packaging ya. Berarti memang ini tuh pakai oles gitu ya, bukan yang semprot dia pakai gitu. gini kalau yang saya disemprot. Belajar saya kan juga udah ada melihat-lihat gitu kan, nontonnya memang dia pakai semprot itu. Oke deh. Nah, itu dia obrolan kita di hari ini ya. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi ya, seperti apa sih pemasarannya yang sudah di mana saja sih pemirsa. Tetap di sini di Kita Hebat. Masih di Kita Hebat pemirsa ya. Tadi kita juga sudah tahu gitu seperti apa perjalanan Semprong Family sampai saat ini dengan punya banyak varian rasa juga yang menjadi ekstra ya, atau daya tarik juga nih untuk pemirsa dan para pelanggan lainnya nih. Nah selanjutnya aku penasaran nih Kak Via ya, ini kan ada di Kota Pontianak. Seperti apa sih sebenarnya untuk pemasaran di Family Semprong ini sendiri? Apakah hanya dijual di Kota Pontianak sekitarnya saja, atau ternyata sudah sampai ke luar negeri juga ini ternyata? Oke, untuk pemasarannya ya Kak, kita ada beberapa di toko-toko swalayan yang ada di Kota Pontianak, terus ada juga beberapa di toko swalayan yang ada di Kuburaya, terus di gerai pojok kantor pos, terus di Dekranasda dan kantor Bupati Kuburaya juga ada. Tapi mungkin nih kan ada teman-teman yang habis nonton acara ini gitu, aduh pengen nih pesan ya Family Semprong. Bisa nggak sih kalau kita tuh pesan dia di e-commerce gitu, atau ternyata ada juga nih promosinya melalui video-video ya dengan selebriti yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya nih? Untuk e-commerce kita ada juga kan. Kalau untuk dengan selebgram yang ada di Pontianak belum ya. Jadi kita online, pemasaran melalui online aja ada. Ini kan apa ya, mudah hancur gitu, apalagi kalau misalnya dikirim-kirim ke luar kota, bahkan mungkin ada yang sampai luar negeri juga. Ini kan resiko ya Kak sebenarnya ya. Ada gak sih mungkin pengalaman yang terjadi gitu selama proses jualan Family Semprong saat ini? Iya baik Kak, jadi memang resikonya itu mudah hancur, nggak remuk. Betul. Iya, jadi kita pernah pengiriman ke luar kota, luar Kalbar gitu kan, ke suatu daerah yang lumayan jauh gitu kan. Sampainya ke sana benar-benar hancur Kak, hancur sama toples-toplesnya. Waduh, satu jadi pun bubuk tidak, ya? satu pun tidak tersisa. Nggak bisa sama sekali untuk diicip, sama yang beli juga udah nggak bisa katanya, benar-benar hancur lebur. Oke. Ya benar-benar udah berserakan katanya, mau diicip juga takut Kak, malah lalu
icip ke toples, pecahan toples Kak, katanya. Jadi itu dari situ ya resikonya tinggi lah Kak, dari 2 lusin gitu kan. Jadi gimana ini solusinya Kak, katanya kan. Ya jadi kita kasih solusi yang terbaik juga buat konsumen, dan alhamdulillahnya konsumennya bisa nerima gitu kan. Dan mereka alhamdulillahnya juga pesan lagi, repeat order lagi gitu kan Kak. Ternyata memang di sana tuh konsumennya masih mau menunggu kan, nggak apa-apa Kak, pesan ulang lagi katanya. Alhamdulillah mereka pesan, terus minta mencarikan ke pengiriman yang lebih baik gitu kan Kak. Jadi kita cobalah cari-cari, dapat, tapi ya itu ongkirnya mereka malah minta satu toplesnya harga sekian. Jadi kita kembali lagi ke konsumennya gitu. Gimana Kak, mau? Mereka pun alhamdulillah mau, dan alhamdulillah. Ini ada triknya nggak sih untuk ya mengemas packagingnya sampai bisa ke luar negeri, atau mungkin orang cuman bisa pesannya satu, apalagi di e-commerce ya? Dia paling pemakingannya kita harus pakai bubble wrap lah ya Kak ya. Toplesnya kita pakai bubble wrap, terus masukin kardus, terus kardusnya di bubble wrap lagi. Jadi itu juga kalau buat pengiriman ekspedisi tidak menjamin juga sih Kak. Karena kita juga udah pernah kirim beberapa keluar Kalbar gitu kan, walaupun cuma satu toples tetap hancur. Kecuali kalau mau aman ya, kalau misalnya lewat taksi, bis, aman. Oke, itu kalau di daerah Kalimantan aja. Iya, tapi kalau misalnya keluar Kalbar, memang resikonya itu tadi, hancur semprongnya, hancur toplesnya juga. Ini kan iya pastinya cukup lama juga dan cukup banyak gitu. Paling jauh nih pengiriman di mana nih Kak? Kalau untuk daerah Kalbar ini, Sintang, Singkawang, Pemangkat, Sambas, Sanggau, Melawi, alhamdulillah semua udah pernah pengiriman, dan semuanya itu kita pakai kalau bukan bis, travel, taksi, kayak beberapa taksi luar kota ya. Iya. Oke, tapi ada sellernya nggak sih Kak, mungkin untuk di luar kota, karena kan nggak mungkin nih satu-satu ngirim lagi, kayaknya berat di ongkos juga gitu kan untuk biaya pengirimannya. Apakah ada beberapa ya kita taruh di Sambas, mungkin ada juga di Singkawang gitu untuk sellernya nih? Untuk reseller kita di Singkawang ada. Singkawang aja? Iya, di Singkawang aja. Mungkin nggak sih untuk ngadain atau kirim barang juga ke seller-seller atau swalayan yang ada mungkin di Ketapang? Ini pemasarannya juga lumayan ramai juga di sana kan. Terus juga mungkin di Entikong gitu, yang mana di sana perbatasan banyak juga gitu kan, orang-orang luar negeri bisa masuk. Kalau di Ketapang ada tokoh yang memang hampir dia momen juga sih Kak, kayak Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Imlek, memang ambil banyak, misalnya 50 piece atau 100 piece untuk momen-momen tertentu. Tapi kalau untuk kota-kota lain kita memang lagi mencari reseller. Beberapa kota-kota memang kita membutuhkan reseller. Jadi kalau misalnya kota Sintang, kota Ketapang, atau Melawi yang pengen mencoba, tinggal kita arahkan ke reseller A, reseller B gitu. Jadi mereka kalaupun cuma untuk beli satu, nggak perlu repot-repot harus pengiriman dari Pontianak. Benar, bisa beli di toko terdekat. Iya, betul, toko terdekat di kotanya masing-masing. Nah, ini kan rasanya beda-beda dan juga ada varian yang berbeda juga, dan dijual di kota-kota yang berbeda juga gitu. Ini dari segi harga juga berbeda atau tidak nih Kak? Untuk segi harga, hampir semua varian sama harganya. Yang berbeda itu coklat crumble. Crumble ya? Crumble. Itu aja yang berbeda. Untuk semua varian yang lainnya sama. Dibanderol mulai dari harga berapa nih? 35.000. 35.000 untuk yang original. Untuk yang kalau yang packingan kayak gini, kemasan 250 gram 25.000. Nah, kalau yang kemasan toples iya sama. 35.000 untuk original, 35.000 untuk wijen dan varian yang lain, kecuali coklat yang tadi yang berbeda satu, itu 55.000 per toplesnya. Berarti ada perbedaannya ya dari segi rasa berarti. Iya, dari segi rasa.
Nah, mungkin boleh di spill juga nih Kak untuk tips-tipsnya gitu kan ya, sebagai pengusaha yang awalnya nangis gitu buatnya sampai agak sedikit dipaksa sampai akhirnya wah udah mulai enjoy nih. Tipsnya ya tetap berusaha dan jangan menyerah lah Kak. Lakukan yang memang dari diri sendiri itu ya memang awalnya keterpaksaan kan, tapi ya memang akhirnya bisa menciptakan kesenangan sendiri gitu. Oke. Iya. Akhirnya bisa merasakan aduh nikmat nih ternyata Iya, gitu. ternyata dengan apa yang statusnya yang pertama ibu rumah tangga yang hanya diam di rumah juga bisa menghasilkan, tidak perlu kerja keluar ninggalin anak. Anak tetap bisa kita kontrol gitu kan. Tetap kasuh gitu. Iya, tetap sambil buat juga makan minumnya gitu. masih bisa kita ngurusnya tanpa harus kita titipkan ke orang lain yang menjaga gitu. Dan perjalanan yang cukup panjang juga sampai sekarang akan ada varian atau inovasi baru nggak sih Kak dengan semprongnya, entah itu dengan bentuknya atau bakalan ada rasa yang berbeda lagi nih, masih coming soon nih mungkin ya. Insya Allah ya untuk menambah varian rasa ya, terus dengan pengen beberapa lah udah ada rencana gitu kan, nah, mau menambah beberapa varian rasa terbaru. Oke, bakalan ada rasa yang berbeda lagi Iya, ya. betul. Cuman masih trial error nih mungkin ya, masih coba-coba ya. Masih coba-coba, iya betul Kak. Apa sih Kak mungkin yang membuat oh ragu nih? Ini kan banyak ya. Ada strawberry mungkin rasa-rasa, ada juga mint gitu mungkin, betul. atau mungkin varian rasa lainnya. Ini kan kayak yang masih basic gitu kan, coklat. Apa nih? Matcha, terus juga ada crumble itu ada tadi. peanut butter, tiramisu kan. Coba dengan buah-buah lagi nggak sih Kak? Akan mencoba nggak sih? Akan mencoba, tapi itu lagi kita kan harus benar-benar memilih varian yang benar-benar cocok untuk ke kulitnya. Iya, karena melempem itu tadi ya. Itu tadi masalahnya. Pernah ada cerita buruk nggak sih Kak mengenai penjualan gitu, entah dari customer yang ya aduh agak kena nih di hati sepertinya. Iya, ada pastinya Kak. Iya, itu sih pasti ada kan. Seperti apa nih Kakak Ada. untuk menanggapinya ya? Ya kita berpikir positif dulu lah juga kan. Jadi kita juga nggak bisa meresponnya dengan emosi. Nah, jadi kita cari jalan yang terbaiknya gimana. Kan pasti kan ada Kak, ada yang kok ini kan pasti ada itu kan Kak. Nah, jadi kita ngomong baik-baik sama konsumennya dan alhamdulillah diterima. Di pelayanannya lah ya. Iya, di berarti pelayanan, betul. Oke, nah ini mungkin boleh dikasih tahu lagi nih, di mana nih kira-kira pemirsa bisa dapetin semprong family nih Kak? Boleh dikasih tahu dulu nih sama pemirsa. Jadi buat pemirsa yang ingin mendapatkan semprong family bisa datang ke outletnya langsung di daerah Desa Kapur, Kuburaya. Terus bisa online juga di IG-nya familysemprong.co.id. Oke, jadi bisa di Instagram atau bisa langsung datang ke rumah produksinya. Nah, pastinya kalau masyarakat akan melihat ya, ini produk halal nggak sih? Ini ada BPOM-nya nggak sih? Ada izinnya nggak sih? Nah, itu kalau di Family Semprong sudah ada atau masih dalam proses nih Kak? Alhamdulillah di Family Semprong kita sudah ada sertifikat halalnya. Oke, sudah banyak ya berarti ya. Alhamdulillah, hakinya juga kita udah ada. Jadi untuk pembelian pastinya lebih aman dan lebih terpercaya juga ini ya. Betul. Tapi untuk packaging ini bertahan berapa lama nih Kak? Untuk packaging ini bertahannya selama 3 bulan untuk beberapa varian, terutama yang varian peanut butter dia cuma bertahan 2 bulan. Iya. Kenapa 2 bulan saja tuh? Dia sepertinya udah ada perubahan rasa dan bau Kak. Kalau untuk yang peanut butter, kalau lebih dari 2 bulan. Begitu juga dengan original Kak? Original ya 3 bulan. Sama 3 bulan semuanya betul. ini ya. Terima kasih Kak atas kunjungan kita hari ini ke Family Semprong, sudah dikasih lihat juga dan diceritain juga seperti apa pengalaman dari 2018 sampai saat ini. Tentunya pemirsa, nanti kita bakalan jalan-jalan kemana lagi, ke UMKM mana lagi. Ya kalau gitu kita pamit. UMKM bangkit, kita hebat. Oh kita bersama menciptakan kenangan yang tak terlupakan.
kuasa keluarga ini tak